Neraka Krakatau. Bagian 5. Dua kakek nenek itu lalu sama-sama tertawa terpingkal-pingkal, sedang Patih Ganda Arya Wisesa hanya bisa tertegak seperti orang bengong. Di lain pihak, pagar Paregrek telah saling memberi isyarat dengan Brambang Santika. Kedua orang gembong pemberontak ini sudah sama maklum bahwa keadaan kini sangat sulit bagi mereka. Menghadapi Sinto Gendeng dan Patih Kerajaan saja mereka belum tentu menang, sekalipun masih dibantu oleh beberapa orang berkepandaian tinggi dan puluhan prajurit. Apalagi kini muncul pula kakek berjuluk Dewa Berpayung Hitam itu. Sebelum mendapat celaka, lebih baik mereka menyingkir. Pagar Paregrek kembali lemparkan puluhan jarum putihnya ke arah tiga lawannya. Di saat yang sama, dia memberi perintah agar para pengikutnya menyerbu. Lalu bersamaan dengan itu, Brambang Santika lemparkan sebuah benda berbentuk bola hitam ke udara. Begitu melayang jauh, bola ini meletus keras dan asap hitam yang sangat tebal menyungkupi daerah itu. Keparat licik, teriak Sinto Gendeng. Kalian mau lari kemana? Ikut berteriak Dewa Berpayung Hitam. Dia menangkis dengan payung terkembangnya. Puluhan jarum putih lagi-lagi terbendung oleh payung sakti itu. Begitu jarum menancap amblas di kain payung, si kakek pukul pegangan payung. Puluhan jarum yang menancap di payung serta-merta melesat ke depan, ke arah Brambang Santika dan pagar Paregrek yang saat itu sudah tidak kelihatan lagi dari pemandangan, karena terlindung oleh tebalnya asap hitam. Sempat terdengar satu jeritan, tanda salah seorang dari mereka terkena serangan balik jarum-jarum beracun itu. Namun, sewaktu asap musnah, kedua orang itu telah lenyap. Para pengikut mereka yang tahu kalau kedua pemimpin mereka sudah kabur, tanpa pikir panjang lagi segera pula lari berserabutan. Maafkan, saya harus mengejar kedua orang itu, kata Patih Ganda Arya Wisesa pada besannya. Lalu, dia melompat ke punggung seekor kuda yang ada di dekatnya. Sebelum pergi, Sang Patih masih sempat memerintahkan pada sisa-sisa prajurit kerajaan yang ada di situ, agar mengurus jenazah Cemani Tanduwisoka yang ada dalam lubang. Dewa Berpayung Hitam berpaling pada Sinto Gendeng. Si nenek yang maklum arti pandangan ini, gelengkan kepala, lalu berkata, sekali ini aku tidak akan ikut mengejar mereka. Kau dan besanmu itu selesaikan urusan sendiri. Giri Arsana tampak cemberut. Namun, dia tidak bisa berbuat apa. Payung hitamnya dikuncupkan. Beberapa langkah di samping kirinya ada seekor kuda besar, bekas tunggangan Cemani Tanduwisoka. Sebelum kakek ini berlalu, Sinto Gendeng berkata, ada satu hal yang ingin aku beritahu padamu, Giri. Wajahmu di waktu muda mirip sekali dengan muridku Wiro Sableng. Si kakek terdiam sesaat. Syukur kalau begitu. Berarti tampang jelek ini bukan cuma satu di dunia. Kalau saja aku dapat bertemu dengan muridmu itu, tentu aku merasa senang melihat keanehan ini. Kau pasti akan bertemu dengan dia, jawab Sinto Gendeng pula. Dewa Berpayung Hitam tarik tali kekang kudanya. Sesaat kemudian dia telah lenyap dari tempat itu. Satu hari satu malam melakukan pengejaran, dari jejak-jejak yang dilihat Ganda Arya Wisesa, kedua orang buronannya melarikan diri ke tepi pantai. Patih kerajaan ini memang mempunyai keahlian dalam menyimak jejak. Tak berapa jauh di sebelah belakang, Giri Arsana alias Dewa Berpayung Hitam semula hendak memutuskan tidak mengikuti apa yang dilakukan Patih itu. Namun, ketika dilihatnya pengejaran itu berlangsung ke arah pantai, dia seperti mendapat dorongan untuk bergabung saja dengan Ganda Arya Wisesa. Dalam hati dia berkata, sulit mencari tahu di mana perempuan itu berada kalau dia lagi berkeliaran. Tapi, yang pasti suatu saat dia akan berada di Krakatau. Aku ingat, 10 tahun silam dia pernah mengumbar sumpah akan menjadikan Krakatau neraka bagiku dan anak istri. Lalu dia lenyap begitu saja. Kini tahu-tahu muncul, melakukan pembalasan sakit hati secara nekat. Begitulah kakek sakti itu lalu bergabung bersama Patih kerajaan melakukan pengejaran terhadap pagar Paregrek dan Brambang Santika. Keduanya akhirnya mencapai tepi pantai, tak berapa jauh dari sebuah desa nelayan. Di situ ditemui 2 ekor kuda yang berkeliaran tanpa pemilik. Pasti itu kuda-kuda bekas tunggangan kedua manusia keparat itu, kata Patih Ganda Arya Wisesa pula. Lalu dia menunjuk ke tepi pasir, di mana jelas terlihat bekas-bekas kaki manusia.
Di tepi pantai ditemui dua buah biduk dan sebuah perahu. Dua biduk dan perahu ini berada dalam keadaan hancur berantakan. Mereka sengaja merusak biduk dan perahu ini, agar kita tidak dapat mengejar, kata Giri Arsana pula dengan geram. Tak ada jalan lain, kita harus memperbaiki perahu ini. Paling tidak akan makan waktu setengah hari. Kedua orang itu lalu memperbaiki perahu yang rusak. Menjelang rembang petang, mereka berhasil melakukannya, lalu turun ke laut. Tujuan kita Pulau Rakata. Kedua orang itu pasti kabur ke sana, berkata patih kerajaan. Saya juga sudah menduga mereka pasti kabur ke sana. Kebetulan, saya juga punya urusan yang harus diselesaikan di Gunung Krakatau sebelum tempat itu menjadi neraka. Atau, mungkin tempat itu memang sudah jadi neraka bagi turunanku. Termasuk diriku sendiri. Apa maksudmu, besan yang terhormat? Tanya Patih Ganda Arya Wisesa. Kawah Gunung Krakatau tempat mendekamnya Sri Tigandini alias 10 kuku iblis. Nenek yang telah membunuh anak istriku dan menculik mayat-mayat mereka. Kalau begitu, dua urusan besar bisa diselesaikan sekaligus. Tapi ingat, nenek keparat itu adalah bagianku. Tidak bisa, dia membunuh istri dan dua anakku. Dia harus mampus di tanganku, jawab dewa berpayung hitam. Si keparat itu membunuh putraku dan juga menantuku, menukas patih kerajaan. Dia harus mati di tanganku. Kedua orang itu saling melotot dan hampir bertengkar. Akhirnya Giri Arsana mengalah. Kita belum sampai ke sana, mengapa berlaku tolol saling ngotot? Mari kita berangkat sekarang juga. Begitulah keduanya mulai melayari Selat Sunda. Kalau sang patih pergunakan pendayung untuk mengayuh perahu, maka si kakek, sambil tertawa-tawa, duduk di bagian belakang perahu dan putar payung hitamnya. Gelombang angin yang ditimbulkan oleh putaran payung membuat perahu terdorong ke depan dan melesat membelah air laut, hingga dalam waktu cepat kedua orang itu telah melihat Pulau Rakata dengan Gunung Krakataunya. Jilid 12. Perkara mati memang bukan kuasanya manusia. Hal ini dialami oleh pendekar 212 Wiro Sableng. Seperti telah dituturkan sebelumnya, dalam perkelahian dengan Sri Tigandini alias 10 kuku iblis, satu hantaman yang berkekuatan tenaga dalam penuh yang dilancarkan si nenek telah membuat murid Eyang Sinto Gendeng itu terpental, lalu melayang jatuh ke bawah Gunung Krakatau. Wiro sendiri hanya sempat menyadari keadaan dirinya sekejapan saja. Dia tak bisa menolong dirinya dari kematian, dan juga tidak ada manusia lain yang mampu menyelamatkannya. Dalam keadaan seperti itu, dia keluarkan satu jeritan keras yang mengumandang di seantero kawah. Lalu, pemuda ini jatuh pingsan, dan tubuhnya melayang cepat menuju kawah. Hanya beberapa saat lagi tubuh Wiro akan amblas masuk ke dalam kawah yang mendidih. Tiba-tiba dari lamping kawah sebelah timur, dari balik sebuah gundukan batu melesat keluar sebuah benda halus berwarna putih berkilauan. Benda yang melesat ternyata adalah untayan panjang benang aneh yang dengan cepat menggulung kedua kaki Wiro, terus ke pinggang, dan baru berhenti melibat di batas dada. Sesaat, tubuh pendekar 212 masih tampak melesat deras ke bawah. Tinggal 3 jengkal lagi dari permukaan kawah, tiba-tiba benang aneh itu menyentak keras. Tubuh Wiro terbetot ke samping, lalu melayang berputar beberapa kali, sampai daya berat jatuh ke bawah diredam lenyap. Perlahan-lahan, seperti sebuah layang-layang yang siap diturunkan dari udara, tubuh Wiro tertarik ke arah lamping kawah, lenyap di balik gundukan batu. Sang pendekar siuman dari pingsannya beberapa saat kemudian, ketika ada suara tawa mengekeh menusuk telinganya. Perlahan-lahan dibukanya kedua matanya. Apa yang dilihatnya sungguh aneh. Yang tampak di depannya adalah seorang gadis berwajah cantik berambut panjang sebahu. Gadis ini mengenakan baju hitam, membuat wajahnya yang putih lebih menonjol kejelitaannya. Si gadis menatapnya, dan sama sekali tidak kelihatan tertawa. Kalaupun dia memang tertawa, tak mungkin suara tawanya seperti orang tua. Mana ada orang tertawa mengekeh tanpa kelihatan mulutnya terbuka. Lalu, siapa yang barusan didengarnya tertawa bergelak itu? Saat itu, didapatinya dirinya duduk tersandar ke dinding batu. Jauh di bawahnya kelihatan kawah Gunung Krakatau. Wiro kembali memandang paras cantik itu sambil membayangi apa yang telah dialaminya. Dia berkelahi dengan 10 kuku iblis. Tubuhnya dihantam,
mental, dan melayang jatuh ke dalam kawah. Dia berteriak, lalu tak ingat apa-apa lagi. Kenapa kini dia berada di tempat itu? Saudari, kau siapa? Wiro bertanya. Yang ditanya tidak menjawab. Berkedip pun tidak. Apakah aku ini berada di alam kematian? Atau kalau aku masih hidup, apakah kau bidadarinya yang telah menyelamatkan diriku? Wiro perhatikan dirinya sendiri. Keadaan tubuhnya utuh tak kurang suatu apa. Hanya pakaiannya saja yang tampak kotor dan robek, serta ada noda darah di bagian dada. Lalu, terasa dadanya mendenyut sakit. Bekas hantaman si nenek berjuluk 10 kuku iblis rupanya telah membuat dadanya sakit di sebelah dalam, dan sewaktu pingsan rupanya dia sempat mengeluarkan darah dari mulut. Wiro memandang lagi ke depan. Jelas dilihatnya kawah Gunung Krakatau. Si gadis di dekatnya tak kunjung membuka mulut. Sang pendekar angkat tangan kirinya, mulai menggaruk kepalanya. Saat itulah didengarnya ada suara orang batuk-batuk. Wiro cepat berpaling ke kiri. Astaga, hanya 5 langkah di samping kirinya, di atas sebuah batu, duduk seorang kakek berpakaian putih. Rambutnya yang putih terlihat jarang. Kumis dan janggutnya juga berwarna putih. Matanya lebar, tapi cekung. Wajahnya hanya berupa kulit tipis pemutup tengkorak, dan berwarna sangat pucat. Begitu melihat dan mengenali orang tua ini, pendekar 212 Wiro Sableng segera bangkit, lalu jatuhkan diri berlutut. Kakek tua gila, jadi kau rupanya yang menolong saya. Saya sangat berterima kasih padamu. Hutang jiwa yang dulu-dulu belum sempat saya bayar. Kini, si kakek tertawa gelak-gelak. Berterima kasih pada Tuhan. Dia yang menyelamatkan dirimu, Wiro. Kulihat kau ada urusan sulit sampai tersesat ke kawah Gunung Krakatau ini. Apakah kau sengaja bunuh diri, hendak mencebur masuk ke dalam kawah? Siapa yang mau bunuh diri? Kek, tukas Wiro. Seorang menghantam saya hingga terpental, dan melayang jatuh ke dalam kawah. Heh, pasti kakek menolong saya dengan benang kayangan. Kembali kakek itu tertawa gelak-gelak. Siapakah sebenarnya orang ini? Namanya tua gila. Dalam dunia persilatan, dia dikenal dengan julukan iblis gila pencabut jiwa. Ada juga yang memberinya gelar pendekar gila patah hati. Puluhan tahun lalu, dalam usia muda dia pernah jatuh cinta pada Sinto Gendeng. Ketika cintanya ditolak, dia menjadi sangat terpukul dan patah hati. Demikian parahnya keadaannya, hingga dia seperti kurang waras, dan malang melintang di rimba persilatan membunuh siapa saja seenak perutnya. Di usia tua, sifat kejamnya berubah. Malah dia pernah memperlakukan Wiro sebagai murid, dan mengajarkan ilmu silat langka kepada pemuda itu. Kek, saya tidak menyangka bakal bertemu denganmu di sini. Apa yang tengah kakek lakukan di tempat ini? Dan siapa gadis ini? Pertanyaanmu banyak amat. Biar ku jawab satu persatu dulu, jawab tua gila. Pertama, aku berada di sini ingin mengasingkan diri sambil menyempurnakan ilmu-ilmu yang kumiliki. Kedua, tentang gadis ini, dia bernama Minaratih. Dia adalah calon muridku. Aku tengah mengujinya di tempat ini. Apakah dia cukup pantas untuk kujadikan murid? Bagaimana penglihatanmu? Apakah kau naksir padanya? Wiro garuk-garuk kepala, sebaliknya si gadis kelihatan merah rona wajahnya. Tua gila lagi-lagi tertawa mengekeh. Urusan taksir menaksir ini biar kita bicarakan nanti, jawab Wiro sambil garuk kepala, dan membuat Minaratih semakin merah wajahnya. Saya harus meninggalkan tempat ini dengan segera. Ada urusan besar di atas kawah sana. Seorang nenek gila melakukan pembunuhan atas istri dan anak-anak kakek sakti berjuluk Dewa Berpayung Hitam. Korban-korban yang sudah dibunuh dijejerkannya mayatnya dalam lubang pohon kelapa. Diberi cairan pengawet, tua gila usap janggutnya. Aku memang sudah lama mendengar. Urusan di kala muda itu rupanya belum jua terselesaikan. Kalau memang begitu, kau pergilah cepat ke atas sana. Aku dan muridku biar tetap di sini. Aku sudah tidak begitu senang mengurusi masalah dunia. Apalagi masalah orang-orang tolol, seperti urusan 10 kuku iblis dengan Dewa Berpayung Hitam itu. Wiro menjura dalam-dalam, lalu menyalami tua gila dan mencium tangan orang tua itu. Pada Minaratih dia tersenyum mengangguk seraya berkata, saya senang bertemu denganmu. Saya berharap bisa bertemu lagi. Si gadis tak menjawab.
Tapi, ketika Wiro melangkah pergi, dia bangkit dari duduknya dan mengikuti kepergian si pemuda memanjat tebing kawah dengan pandangan matanya, sampai akhirnya lenyap di kejauhan. Di belakangnya terdengar suara tua gila batuk-batuk. Rupanya kau naksir juga pada pemuda itu, Mina. Si gadis berpaling pada tua gila. Tapi, hati-hati nak, kata si kakek pula. Dia memang orang baik, cuma sering-sering dia bertindak dan berucap konyol seperti orang ini. Lalu tua gila menggaris keningnya dengan telunjuk kiri. Si gadis hanya bisa tersenyum. Jilid 13. Sriti Gandini alias 10 kuku iblis duduk di atas batang kelapa berisi mayat Winnie Kantili. Kedua matanya memandang jauh ke arah pantai. Saat itu dia masih saja mengingat-ingat pemuda yang dipukulnya jatuh masuk ke dalam kawah. Hatinya tiada henti dirundung penyesalan. Mengapa aku harus memukulnya begitu keras? Ah, kalau dia masih hidup, mungkin dirinya bisa membuat aku menjadi orang baik. Tidak nekat, tidak gila membunuhi orang. Ingatan si nenek lalu tertuju pada Giri Arsana, manusia yang paling dibencinya. Selagi dia duduk termangu-mangu dan mengingat-ingat seperti itu, tiba-tiba di pantai dilihatnya mendarat sebuah perahu. Dua orang penumpang turun ke pasir. Sriti Gandini bangkit dari duduknya. Kedua matanya membesar. Ada lagi dua orang yang minta mampus. Berani menginjakkan kaki di Pulau Rakata, daerah kekuasaanku. Si nenek membungkuk, mengambil sekaligus dua buah pecahan batu gunung. Sekali melempar, kedua batu itu melesat ke arah pantai. Jarak antara tempat si nenek berada dengan pantai jauh sekali. Namun, lemparan batu itu melesat membelah udara dan meluncur ke arah dua orang yang barusan turun dari perahu. Dari hal ini saja, sudah dapat dilihat bagaimana ketinggian ilmu Sriti Gandini. Di tepi pantai, dua orang yang barusan mendarat adalah Pagar Paregrek, bekas kepala pasukan kerajaan yang melarikan diri bersama Brambang Santika. Pagar yang melihat datangnya dua buah benda melayang ke arah mereka, segera berteriak memberitahu. Awas, ada benda menghantam ke arah kita. Pagar Paregrek jatuhkan diri ke pasir, sedang Brambang Santika yang kurang cepat bergerak, ketika melompat ke samping bahu kirinya masih sempat disambar benda yang melayang dari puncak kawah itu. Bajunya robek, daging bahunya yang terserempet sakit bukan main, karena sebelumnya di bagian itu pula salah satu jarum putih milik Pagar Paregrek yang dibuat mental oleh payung Giri Arsana sempat membalik menancap di bahunya. Pagar Paregrek waktu itu cepat mencabut jarum tersebut dan memberikan obat penangkal racun pada kawannya itu. Kalau tidak, nyawa Brambang Santika mungkin tak bisa diselamatkan dari kematian akibat racun jarum yang jahat. Sambil meringis kesakitan, Brambang Santika memandang ke arah puncak kawah Gunung Krakatau. Aku melihat ada seseorang di puncak sana. Agaknya kita datang ke tempat yang salah, Pagar. Sebelumnya kau sudah bilang, sebaiknya kita tidak melarikan diri ke pulau celaka ini. Padahal banyak pulau-pulau lain di selat yang lebih dekat. Sekarang sudah terlambat, kata Brambang Santika. Tak ada gunanya menggerutu. Lihat, ada satu orang lagi muncul di atas sana, kata Brambang Santika. Pagar Paregrek memandang ke arah puncak kawah. Betul, memang saat itu dilihatnya ada satu orang lagi tiba-tiba muncul di tebing puncak kawah Gunung Krakatau. Bagaimana kalau kita kembali naik ke perahu, cari pulau lain yang lebih aman, mengusulkan Brambang Santika. Aku setuju, jawab Pagar Paregrek. Aku punya firasat tidak enak. Aku ingat sesuatu. Bukankah 10 kuku iblis yang punya dendam kesumat terhadap dewa berpayung hitam kabarnya telah menjadikan pulau ini sebagai markasnya? Paras Brambang Santika menjadi berubah. Astaga, berarti kita mencari bencana baru pergi ke tempat ini. Mari cepat, tak lama lagi matahari akan tenggelam. Mungkin gelapnya malam bisa membantu kita melarikan diri. Kedua orang itu segera memutar tubuh dan lari ke arah tempat mereka meninggalkan perahu. Namun, terlambat. Dari atas puncak kawah, salah satu dari dua orang di atas sana tiba-tiba lari ke bawah. Begitu cepatnya dia berlari, hingga debu dan pasir berterbangan di belakangnya. Dan dalam waktu beberapa kejapan saja, orang ini sudah berada di tepi pasir, mencegah tepat di depan perahu yang hendak dicapai Pagar Paregrek dan Brambang Santika.
Orang ini adalah seorang nenek berwajah angker dan tegak memandang bengis sambil bertolak pinggang. Kau benar, Pagar, bisik Brambang. Orang di depan kita ini adalah 10 kuku iblis. Sebelum dituturkan apa yang segera akan terjadi di tempat itu, mari kita ketahui dulu apa sebelumnya yang terjadi di puncak kawah. Sehabis melemparkan 2 buah pecahan batu, Sriti Gandini sebenarnya segera hendak lari menuruni puncak kawah guna mendatangi 2 orang yang barusan mendarat di pantai. Namun, langkahnya tertahan ketika tiba-tiba sebuah kepala, disusul satu sosok tubuh muncul dari balik tebing kawah. Lalu, pemuda itu tahu-tahu sudah tegak di hadapannya. "Kau!" teriak si nenek muka tengkorak begitu mengenali siapa adanya pemuda di depannya, yang bukan lain adalah pendekar 212 Wiro Sableng. Hatinya gembira sekali melihat kemunculan pemuda yang sejak 1 hari belakangan ini selalu diingat-ingatnya. Namun, rasa kejut dan herannya saat itu mengalahkan rasa gembira. "Kau, bukankah kau sudah mati, jatuh ke dalam kawah mendidih di bawah sana?" tanya si nenek. Wiro menyeringai, "Urusan mati, urusan nyawa manusia adalah kekuasaannya Tuhan Yang Maha Kuasa." "Kentut busuk," teriak si nenek. "Aku bisa membikin mati siapa saja setiap saat. Kalau begitu, Tuhanmu dan Tuhanku berbeda. Atau, kau merasa sudah jadi Tuhan?" ujar Wiro lalu tertawa gelak-gelak. Si nenek sesaat terdiam. "Jangan-jangan kau bukan pemuda itu sungguhan, tapi setannya yang keluar dari dalam kawah." Lalu, 10 kuku iblis melangkah mengelilingi Wiro, memperhatikannya dengan seksama. Pemuda itu mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. "Nah, apa kau lihat kedua kakiku tidak menginjak tanah, atau punggungku ada lubang?" ujar Wiro. Si nenek hentikan langkahnya. "Tunggu dulu, mungkin kau memang bukan setan atau hantu. Tapi, biar aku periksa sekali lagi." "Kau boleh periksa, asal jangan suruh aku tanggalkan pakaian bertelanjang," ujar Wiro mulai konyol. Padahal yang dihadapinya adalah seorang manusia yang setiap saat bisa membunuh manusia lainnya semudah dia membalikkan telapak tangan. 10 kuku iblis melangkah kembali memutari tubuh Wiro. Ketika dia sampai di belakang pemuda itu, tiba-tiba secepat kilat 2 jari tangan kanannya melesat ke depan. Des! Wiro tersentak kaget dan cepat membalik sambil memukul. Tapi, tangannya tak bisa digerakkan. Sekujur tubuhnya kaku. "Keparat licik," teriak Wiro begitu menyadari bahwa dirinya kena tertipu, dan kini berada dalam keadaan tertotok. 10 kuku iblis tertawa gelak-gelak. "Anak muda, kau masih harus banyak belajar tentang kelicikan manusia dan dunia ini. Untung saja aku ada rasa suka terhadapmu. Kalau tidak, sudah kubunuh kau sejak tadi." "Rasa suka padaku? Sialan," maki Wiro dalam hati. "Tua bangka genit. Sudah bau tanah masih mau bicara bersuka-suka. Pantas dewa berpayung hitam tidak sudi kawin denganmu." Plaakek, si nenek tampar muka pendekar 212 hingga salah satu pinggiran bibir pemuda ini luka dan mengeluarkan darah. "Ah, maafkan aku," kata si nenek, lalu cepat-cepat menyeka darah di mulut Wiro. Dengan belakang telapak tangannya, dia mengusap luka di mulut. Aneh, begitu diusap, luka itu segera sembuh dan tidak berbekas sama sekali. "Pendekar 212, kau tunggulah di sini. Aku akan turun ke pantai, mengurusi 2 ekor monyet di bawah sana. Seperti aku bilang, Krakatau adalah kawasan kekuasaanku. Siapa saja yang berani menginjakan kaki di sini, pasti kubunuh." Wiro hendak mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada 2 orang lain mendekam di tebing kawah, yaitu Tua Gila dan Minarati. Namun, pemuda ini memutuskan untuk diam saja. Si nenek berkelebat, lalu lari menyusuri lereng kawah menuju ke pantai. Dalam waktu singkat, si nenek sudah sampai di pantai dan langsung menghadang Pagar Paregrek serta Brambang Santika di depan perahu mereka. 2 bola mata si nenek berputar angker. Yang satu ini, kalau aku tidak salah, adalah kepala pasukan kerajaan. Namamu Pagar Paregrek. Betul hah? Kau betul, Nek. Aku memang Pagar Paregrek. Tampangmu semrawutan, pakaianmu lecak. Ada apa kepala pasukan kerajaan sampai menginjakkan kaki di Pulau Rakata ini? Kami ada urusan di tempat lain. Karena cuaca di laut buruk, terpaksa mendarat dulu di sini, jawab Pagar Paregrek.
Si nenek tertawa. Aku tahu kau berdusta, tapi tidak jadi apa. Berdusta sebelum mati masih bisa dimaafkan. Dan kau, si nenek menunjuk tepat-tepat ke hidung Brambang Santika. Aku lupa namamu. Kau manusianya yang bekerja di istana, punya banyak hubungan dengan orang-orang persilatan. Nama saya Brambang Santika, Nek. Nenek sendiri bukankah orang sakti yang berjuluk 10 kuku iblis itu? Kami gembira dengan pertemuan yang tidak diduga ini. Kami tidak ingin mengganggu lebih lama. Izinkan kami minta diri. Minta diri. 10 kuku iblis tertawa mengekeh. Ada semacam kutukan di pulau ini. Siapa yang berani menginjakan kakinya di sini, berarti sudah siap menerima kematian. Berubahlah paras pagar Paregrek dan Brambang Santika. Beberapa hari lalu ada dua penyusup muncul di sini. Keduanya tokoh silat bernama Tu Bagus Singagarang dan Supit Jagal. Kami kebetulan kenal mereka, kata Brambang Santika. Ah, bagus sekali. Apakah kalian berdua tahu kalau orang-orang itu memang sudah lama menunggu-nunggu kalian? Menunggu kami? Untuk keperluan apa? Tanya pagar Paregrek pula. Untuk diajak bergabung jadi mayat, jawab si nenek, lalu tertawa aneh seperti lolongan serigala. Pagar Paregrek memberi isyarat pada kawannya. Nek, kami tidak punya waktu lama. Kami minta diri sekarang juga, katanya. Lalu pagar Paregrek dan Brambang Santika cepat berbalik, hendak tinggalkan tempat itu. Namun, si nenek membentak. Neraka Krakatau adalah bagian kalian berdua. Lalu, tanpa banyak cerita lagi, 10 kuku iblis segera menyerang dua orang di hadapannya. Melarikan diri tidak mungkin. Tak ada jalan lain. Pagar Paregrek dan Brambang Santika terpaksa menyambut serangan si nenek. Perkelahian seru segera pecah di tempat itu. Seperti diketahui, baik pagar Paregrek maupun Brambang Santika adalah orang-orang berkepandaian tinggi. Namun, mereka menyadari bahwa si nenek bukan seorang yang mudah untuk dikalahkan, sekalipun dikeroyok dua. Karenanya, begitu memasuki jurus pertama, kedua orang itu langsung menghantam dengan pukulan-pukulan sakti, menyerang dengan jurus-jurus terhebat ilmu silat yang mereka miliki. 5 jurus berkelahi, si nenek tampak tenang-tenang saja. Malah berkelahi sambil tertawa-tawa, walaupun saat itu dirinya agak terdesak. Meskipun mampu mendesak lawan, namun sampai jurus ke-10, baik pagar Paregrek dan Brambang Santika masih belum mampu menggebuk si nenek. Beberapa kali lengan mereka saling beradu. Setiap terjadi bentrokan tangan, kedua lelaki itu merasakan lengan mereka sakit bukan main. Memasuki jurus ke-12, akhirnya kedua orang ini keluarkan senjata. Pagar Paregrek hunus sebuah golok besar yang bagian tajamnya bergerigi, sedang Brambang Santika mencabut sepasang belati besar berwarna hijau.